Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafsu atau kontrol diri, husnuzon atau berprasangka baik, dan ukhuwah atau persaudaraan. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kalian dituntut untuk bisa membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12 dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian indikator yang kedua, kalian harus menerapkan perilaku sesuai dengan yang ada di Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12, yakni berperilaku mujahadah an-nafsu atau perilaku kontrol diri, kemudian husnuzon atau berprasangka baik, dan yang terakhir adalah ukhuwah atau persaudaraan. Baiklah anak-anakku sekalian, mengawali kegiatan belajar kali ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah agar dibukakan pintu hati dan pikiran sehingga memudahkan kita dalam memahami materi kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasan, sebagai bentuk pembiasaan kita membaca Quran, marilah sama-sama kita membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Sebab ayat ini diturunkan adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber pada Ibnu Juraiz yang menceritakan bahwasanya Salman Al-Farisi memiliki kebiasaan setelah makan, kemudian Salman Al-Farisi ini selalu tidur, dan tidurnya selalu mengeluarkan suara atau biasa kita kenal dengan mengorok. Kemudian ini kebiasaan Salman Al-Farisi ini menjadi pembicaraan di kalangan para sahabat, sehingga turunlah ayat ini yang melarang kepada setiap orang untuk menceritakan kejelekan orang lain atau menceritakan keburukan orang lain. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini, kita dilarang untuk berperilaku su'uzon, yakni berprasangka buruk, kemudian tajasus atau mencari-cari kesalahan orang lain, dan juga perilaku ghibah atau menceritakan kejelekan orang lain. Justru sebaliknya, pada ayat ini kita diperintahkan untuk menyibukkan diri sendiri, mencari kesalahan dan kekurangan diri sendiri dengan tujuan agar kita dapat memperbaiki kekurangan dan kejelekan pada diri kita sendiri. Selain perilaku kontrol diri, seorang muslim juga hendaknya selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka baik terhadap orang lain, dan berprasangka baik terhadap diri sendiri. Yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah artinya
meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu, maha pengasih dan penyayang kepada semua makhluk ciptaannya. Perwujudan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain, yang pertama, husnuzon dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala artinya melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Husnuzon dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, semua larangannya akan berakibat buruk apabila kita langgar. Selanjutnya adalah husnuzon dalam berdoa. Berdoa merupakan permohonan atas segala yang diinginkan seseorang. Seorang muslim yang memahami husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa akan meyakini bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, bila belum dikabulkan, maka ia akan berpikir inilah yang terbaik dan ia akan menerimanya dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya, husnuzon dalam berikhtiar dan bertawakal. Karena tidak semua ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan apa yang diharapkannya. Oleh karena itu, dalam berikhtiar harus selalu dibarengi dengan sikap tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ikhtiarnya berhasil, maka ia akan terus bersyukur, dan ketika gagal, ia akan bersabar dan tidak putus asa. Yang kedua, husnuzon kepada orang lain. Artinya, segala ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya, tanpa diiringi oleh prasangka atau dugaan-dugaan yang bersifat negatif. Dan yang ketiga adalah husnuzon kepada diri sendiri. Seseorang yang berprasangka baik kepada diri sendiri akan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Oleh karena itu, seharusnya manusia senantiasa mensyukuri apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu merasa rendah diri di hadapan orang lain. Boleh jadi kekurangan yang dimiliki oleh seseorang justru itu adalah kelebihan yang dimilikinya. Baiklah anak-anakku sekalian, perilaku kontrol diri dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, menghindari dan menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk menyerahi ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Dan yang keempat adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan 3 sikap, yaitu meliputi yang pertama, selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi yang terbaik bagi hambanya. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersikap tawakal, sabar, dan ikhlas atas segala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kepada orang lain dapat ditunjukkan dengan sikap sebagai berikut. Yang pertama, melihat seseorang dari sisi baiknya dan selalu berpikiran positif. Yang kedua, selalu memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap diri kita. Dan yang ketiga, bersikap hormat pada orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Keempat, selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada diri kita. Dan yang kelima, melupakan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap diri kita. Husnuzon terhadap diri sendiri dapat dilakukan dengan sikap sebagai berikut. Yang pertama, yakin bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, selalu yakin dapat menyelesaikan semua permasalahan, tantangan hidup, dan tidak mudah putus asa bila menemui kesulitan atau kegagalan.